ternyata usia petani kita itu semakin menua. Betul. Gitu. Ini menunjukkan bahwa generasi muda atau orang milenial lah itu kan, itu menjadi tidak tertarik untuk masuk ke dunia pertanian. Gitu. Sehingga usianya ya mungkin bapak-bapak kita aja yang nggak ada generasi penerusnya gitu semakin menua. Mari kita semua mencatat Indonesia, memajukan asa pertanian negeri kita, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Hidayat, editor tribunbengkulu.com. Saat ini saya sedang berada di Badan Pusat Statistik Kota Bengkulu dan telah hadir bersama kita yaitu Bapak Sriwiyana Teguh Ananto MSI. Beliau ini adalah statistisi ahli media di BPS Kota Bengkulu. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Dan hari ini kita akan berbincang tentang hajatan akbar ini Pak ya, yang akan diselenggarakan oleh BPS, khususnya di BPS Kota Bengkulu. Dan hajatan besar ini adalah sensus pertanian Pak ya. Pertanian. Dan kalau boleh kita langsung ke pertanyaannya nih Pak, kan BPS hajatan besar ini kan digelar BPS setiap 10 tahun sekali ini Pak ya? Iya benar. Setiap angka 0 kalau nggak salah nih Pak? Bukan, untuk sensus pertanian itu yang angkanya 3. Oh angkanya 3, Iya. maaf ya. Kalau sensus Penduduk angkanya 0. angka 0. Artinya Iya. setiap 10 tahun sekali sensus pertanian ini digelar. Iya. Kalau boleh tahu kenapa kok harus 10 tahun sekali Pak? Bukannya namanya pertanian itu kan seiring kemajuan teknologi kemudian infrastruktur itu kan selalu berkembang Pak. Apa kok nanti nggak up to date gitu Pak? Kok nggak 5 tahun sekali atau 3 tahun sekali gitu? Oh ya. Sebenarnya ini kan terkait dengan peraturan ya. Ya. Dalam Undang-Undang Statistik Nomor 16 Tahun 97 itu memang dinyatakan bahwa kegiatan sensus itu 10 tahun sekali. Nah, seperti tadi perbincangan kita pertama kan sensus itu ada 3. Ya. Sensus penduduk, sensus pertanian, sensus ekonomi. Nah, sehingga praktis dalam 10 tahun itu sebenarnya kita sudah memiliki 3 sensus. Ya. Nah, karena sensus itu cakupannya seluruh wilayah Indonesia, tentunya memerlukan persiapan yang cukup panjang, biaya yang cukup besar. Sehingga kalau itu dilakukan, katakanlah lebih cepat lagi itu, 3 tahunan, 5 tahunan itu, nah ini akan bisa jadi nanti akan bertabrakan ini antar sensus ini. Gitu. Nah, tapi jangan khawatir, untuk mengatasi kesenjangan data yang cukup lebar antar sensus itu, BPS juga menyelenggarakan survei antar sensus. Survei antar sensus itu di pertengahan tahun. Misalnya untuk menjembatani data antara sensus pertanian 2013 ke 2023 itu tahun 2015 gitu, itu kita menjalankan survei pertanian antar sensus. Gitu. Untuk sensus penduduk misalnya, untuk menjembatani itu juga ada survei penduduk antar sensus. Nah, itulah yang meskipun jangka waktu sensus itu cukup lama, 10 tahun, tetapi secara data itu tetap kita update melalui survei-survei. Gitu. Ada setiap pertengahan atau 5 tahun sekali Pak ya? Iya, 5 tahun sekali ada survei antar sensus. Antar sensus tadi untuk mengejar up to date tadi Pak ya? Iya, betul. Kalau ini Pak, kalau misalnya sensus pertanian ini kan ngomongin soal pertanian Pak ya? Iya. Petani gitu kan? Iya. Nah itu tuh yang di sensus itu apakah hanya mereka petani padi, petani jagung atau petani ikan gitu? Bukan. Jadi kita bicara pertanian dalam arti luas. Ya. Pertanian itu dalam sensus pertanian itu mencakup 7 subsektor.
7 subsektor. 7 subsektor. Ada sektor pertanian tanaman pangan, itu tadi yang petani sawah, gitu kan ya, yang nanam jagung. Nah, kemudian yang kedua itu subsektor hortikultura. Ini yang nanam petani-petani atau yang nanam sayur-sayuran. Ya, seperti di wilayah kita, Kota Bengkulu kan ada beberapa itu di wilayah Tanah Patah itu yang menanam kangkung, menanam bayam. Nah, itu masuk subsektor hortikultura. Mereka juga nanti akan menjadi responden sensus pertanian ini. Kemudian perkebunan, subsektor perkebunan sawit, perkebunan kakao gitu kan juga ada. Kemudian subsektor peternakan, peternak kambing, peternak ayam, itu juga masuk ke kita. Yang kelima itu subsektor perikanan. Nah, mungkin untuk Kota Bengkulu ini akan cukup banyak ini respondennya, perikanan, termasuk nelayan. Kan? Komplit Pak ya? Komplit nelayan. Keenam itu kehutanan, dan yang ketujuh itu subsektor jasa pertanian. Apa tuh maksudnya Pak? Jasa pertanian ini kan ada beberapa kegiatan pertanian membutuhkan jasa. Ya. Misalnya kalau di perkebunan itu yang tukang dodos sawit. Oh, ya, itu termasuk kan responden nanti Pak ya? Iya. Lalu di pertanian tanpa pangan, misalnya membutuhkan jasa untuk pemanenan. Nah, atau perontokan seperti itu kan? Ya. Nah, seperti itu jasa pertanian. Artinya tidak melulu soal mereka yang profesi petani padi, petani sawit, enggak hanya itu Pak, ada 7 sub lagi Pak ya? Iya, semuanya. Nah, itu kita kategori menjadi 3 nanti Mas ya. Ya. Ada 3. Jadi yang pertama itu sasarannya adalah usaha pertanian perorangan atau rumah tangga. Nah, yaitu tadi yang petani-petani yang perorangan, yang petani sawah seperti yang kita kenal selama inilah gitu kan. Ya. Itu. Nah, yang kedua sasarannya itu adalah usaha-usaha di sektor pertanian. Nah, seperti perusahaan-perusahaan perkebunan besar, perusahaan peternakan, perusahaan perikanan. Ini kan juga bagian dari sektor pertanian. Nanti mereka juga menjadi sasaran yang akan kita datangi. Terus yang ketiga itu usaha pertanian lainnya. Usaha pertanian lainnya ini adalah usaha-usaha yang sebenarnya bukan usaha pertanian, tetapi mereka memiliki kegiatan pertanian di dalamnya. Contohnya pesantren. Nah, pesantren ini kan lembaga pendidikan sebenarnya. Ya. Nah, tetapi di dalam lembaga pendidikan pesantren itu kadang-kadang juga memiliki usaha peternakan, ada yang memiliki usaha pertanian, tanaman pangan gitu. Nah, jadi 3 itu yang nanti akan seluruhnya menjadi responden dari sensus pertanian kita, dan itu akan didatangi oleh para petugas kita. Oke. Nah, terkait hasil sensus pertanian 10 tahun yang lalu nih Pak ya. Iya. Ada nggak sih Pak isu yang menarik yang ingin BPS istilahnya sensus untuk sensus pertanian di periode ini gitu? Ya, jadi memang ada beberapa isu menarik ketika sensus pertanian 2013 itu dirilis. Ya. Yang banyak menjadi sorotan itu yang pertama, ternyata usia petani kita itu semakin menua. Gitu. Ini menunjukkan bahwa generasi muda atau orang milenial lah gitu kan, itu menjadi tidak tertarik untuk masuk ke dunia pertanian. Gitu. Sehingga usianya ya mungkin bapak-bapak kita aja yang nggak ada generasi penerusnya gitu sudah menua. Nah, yang kedua itu jumlah petani itu justru menurun. Gitu. Itu kalau dari data yang kita peroleh itu dalam kurun 10 tahun itu terjadi penurunan petani secara nasional itu 26 juta. Oh, ini mengkhawatirkan sekali ini. 10 tahun ya, dalam kurun waktu 10 tahun itu penurunan jumlah petani itu bisa mencapai 26 juta atau 16% dalam setahun. Jadi kurang lebih 1,6% lah per tahunnya gitu kan. Nah, padahal kita tahu ya ketahanan pangan itu kan juga sangat ditentukan oleh jumlah petaninya. Kalau generasi muda sudah tidak tertarik masuk ke pertanian, otomatis jumlah petani menurun. Nanti penyedia pangan kita siapa gitu kan. Nah, ini kan juga isu yang krusial yang harus tangani secepatnya oleh pemerintah. Kemudian yang ketiga itu konversi lahan.
Alih fungsi. Alih fungsi, betul, alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi non pertanian. Itu juga dalam catatan Kementerian Pertanian itu cukup besar. Bisa mencapai 110 hektar per tahun. Nah, ini kalau tidak segera ditangani, ya mungkin lahan-lahan pertanian kita bisa semakin habis gitu. Nah, yang keempat itu inovasi dan teknologi pertanian kita yang masih terbatas. Nah, ini kan berkaitan dengan tadi usia petani kita yang semakin tua, generasi muda kita tidak ingin masuk dalam dunia pertanian, sehingga inovasi dan teknologi pertanian ini menjadi sulit untuk bisa masuk begitu. Nah, yang terakhir yang terkait dengan isu pertanian, kesejahteraan petani. Kesejahteraan petani. Ya, seperti kita tahu bahwa kemiskinan di wilayah pedesaan itu masih cukup tinggi. Ya, nah kemiskinan pedesaan ini kan di mayoritas kan yang petani gitu. Nah, jadi 5 isu itulah yang sampai saat ini menurut saya masih akan relevan. Perkembangannya nanti akan dipantau di 2023 nanti seperti apa? Apakah makin menurun atau justru ada perbaikan setelah pemerintah melakukan ini program-program di antara 2013 sampai 2023 tadi. Oke. Artinya kan dari penjelasan Bapak Teguh tadi kan permasalahan soal inovasi yang mungkin masih kurang. Kemudian tingkat kesejahteraan petani yang belum meningkat mungkin Pak ya. Kemudian ya alih fungsi lahan tadi semakin berkurang. Nah, melihat problem-problem tersebut Pak, kira-kira strategi apa sih Pak yang akan dilakukan atau yang ingin ditawarkan oleh BPS untuk pemerintah terutama di Kota Bengkulu ini Pak? Kita harus memahami juga ya, tugas dan fungsi BPS. Tugas dan fungsi BPS itu kan untuk saat ini itu tugasnya mengumpulkan data, mengolah, menyajikan, atau dalam bahasa awam itu memotret lah gitu. Memotret bagaimana kondisi, kalau dalam sistem pertanian ya bagaimana kondisi pertanian di Indonesia. Nah, tentunya kita tidak sampai masuk ke ranah kebijakan. Nah, tetapi dari hasil-hasil sensus pertanian itu yang kemudian sudah kita sajikan ke pemerintah, itulah yang menjadi dasar bagi pemerintah atau bagi kementerian lain lah gitu kan untuk mengambil kebijakan. Ya, sebagai contoh, ketika BPS menyatakan bahwa terjadi penuaan usia petani, ya kan, generasi muda tidak mau masuk ke dunia pertanian, maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian kemudian kan melakukan upaya-upaya bagaimana caranya supaya generasi muda tertarik untuk masuk ke dunia pertanian dengan pertanian perkotaan misalnya seperti hortikultura tapi menggunakan wisata dalam konsep wisata agrowisata seperti itu kan. Nah, ini kan menarik nih. Sehingga generasi muda bukan hanya pertaniannya tapi juga ternyata ada aspek lain yang bisa membangkitkan semangat generasi muda untuk masuk ke dunia pertanian. Kemudian terkait dengan konversi lahan misalnya. Kemudian Kementerian Pertanian juga membuat peraturan atau undang-undang mengenai pertanian berkelanjutan. Nah, semuanya itu berasal dari data-data yang sudah diterbitkan oleh BPS. Jadi kita tidak masuk ke kebijakan, tapi kita menyediakan data untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan. Potretnya lah Pak ya. Potretnya, betul. Oke, artinya kalau misalnya pemerintah itu mau bikin kebijakan, nah landasannya dari hasil sensus pertanian ini Pak ya. Iya. Kan seperti itu. Iya. Nah, ini sensus pertanian ini kapan Pak dilaksanakan Pak? Untuk yang sensus pertanian 2023 ini itu akan dilaksanakan pada tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023. Jadi 2 bulan. 2 bulan? Ya, akan dilaksanakan. Cukup itu Pak untuk memotret seluruh kondisi sensus pertanian di Kota Bengkulu Pak? Insya Allah cukup, karena kan untuk pelaksanaan ini bukan hanya BPS saja yang bekerja, tetapi kita merekrut
mitra-mitra statistik, ya kurang lebih kalau di untuk Kota Bengkulu ya, itu 140 orang. 140 orang. 140 orang untuk melakukan sensus pertanian di Kota Bengkulu dengan jangka waktu 2 bulan. Udah kita perhitungkan beban tugas masing-masing. Nah ini cukup. Akhirnya bisa diselesaikan dalam jangka waktu 2 bulan ini. Oh. Dan yang menjadi sasaran para mitra statistik tadi apa coba? Apakah seluruh petani atau gimana sih mereka supaya sasaran atau jadi respon itu tepat, Pak? Nah, yang dilakukan mitra itu apa? Apakah memang harus ke petani langsung atau kemana gitu? Iya, jadi berbeda dengan sensus penduduk ya. Kalau sensus penduduk kan memang setiap rumah didatangi kan, setiap rumah didatangi. Nah, karena sasaran kita ini adalah petani, tentunya ada metodologi sendiri untuk mendapatkan di mana keberadaan petani itu. Ya. Gitu. Nah, BPS ini menggunakan pendekatan Satuan Lingkungan Setempat, SLS. Ya. Ya, kalau di Kota Bengkulu ini setingkat RT lah. RT, gitu. Ya, RT. Nah, RT ini kita bagi menjadi dua kategori. Pertama, SLS konsentrasi. Artinya di wilayah Satuan Lingkungan Setempat tadi itu terkonsentrasi usaha-usaha pertanian atau rumah tangga yang memiliki usaha pertanian. Yang kedua, SLS non konsentrasi. Jadi di dalam SLS tersebut mungkin usaha pertanian sangat sedikit gitu. Hanya ada beberapa orang saja rumah tangga yang itu. Nah, dengan pengaturan seperti ini, nanti di SLS yang konsentrasi itu petugas BPS akan datang door to door. Ya, door to door, datang dari rumah ke rumah menanyakan ada nggak di rumah tangga ini yang memiliki usaha pertanian. Artinya bukan hanya kepala rumah tangganya ya, tapi anggota rumah tangganya juga. Misalnya bapaknya bisa jadi pegawai negeri, anaknya petani, pekebun gitu, atau sebaliknya gitu. Atau dia juga mungkin punya usaha dagang tapi juga punya beternak, yang digunakan untuk diperjualbelikan. Jadi ada unsur ekonominya di situ kan. Nah, di SLS yang konsentrasi tadi itu semuanya akan didatangi satu persatu. Akan diinventarisir mana-mana yang rumah tangga tani. Nah, kemudian untuk yang SLS non konsentrasi itu akan dilakukan metode snowballing. Jadi pertama kita cari informasi dulu keberadaan satu atau beberapa rumah tangga tani dulu. Misalnya melalui Pak RT. Pak RT kan pasti tahu nih kita pergerakan ya. Pak, siapa di antara rumah tangga ini yang memiliki kebun gitu kan, atau yang punya ternak atau yang punya kolam gitu. Nah, dari sumber Pak RT inilah kemudian petugas akan mengembangkan. Ya, setelah nanya ke satu orang, nanya lagi. Siapa lagi Pak di antara teman Bapak ini? Gitu kan. Nah, yang memiliki usaha pertanian yang sejenis. Ya kan mereka tahu tuh. Nah, dengan snowball itulah diharapkan nanti seluruh usaha tani yang ada di SLS non konsentrasi juga bisa kita tangkap. Ya, ini hanya untuk efektivitas saja sih sebetulnya. Nah, yang jadi kendala petugas sensus itu kan Pak ini Pak terkait keterbukaan dari responden sendiri kan. Ada yang responden itu mungkin enggan atau tidak terlalu jujur lah Pak soal kebun yang dimilikinya, lahan pertaniannya, mungkin ternak itu kan khawatir itulah soal bisnisnya kan. Nah itu, nah pentingnya keterbukaan dan kejujuran oleh responden itu seperti apa sih Pak kalau menurut Pak Teguh sendiri? Ya, jadi kita mengharapkan sebenarnya ya kepada seluruh responden, atau para petani, peternak, nelayan dan sebagainya yang menjadi sasaran dari sensus pertanian ini nanti, ya memberikan jawaban apa adanya. Karena apa? BPS itu fungsinya memotret, bukan melukis. Ya, betul. Memotret itu harus apa adanya gitu. Kalau melukis kan mungkin ya ada tambah-tambahan gitu ya, yang wajahnya jelek bisa jadi cantik dan seterusnya. Nah ini tidak. Kita fungsinya memotret, harus apa adanya. Nah karena apa? Ketika kita mendapatkan data apa adanya, nanti perencanaan dan evaluasi pembangunannya ya menjadi benar. Gitu. Misalnya seperti katakan tadi, misalnya kita sampaikan, Pak jumlah petani hanya sekian.
gitu. Nah ini kalau datanya ini sampai misalnya kita rekayasa, Ya. wah dunia petani menjadi banyak, nanti pemerintah menjadi salah mengambil kebijakan. Oh, iya. Gitu. Artinya data yang benar itu adalah kunci dari kesuksesan sebuah survei atau sebuah sensus. Karena itu data yang benar itu adalah berasal dari responden yang benar. Responden yang benar, datanya juga berasal dari petugas yang benar. Kalau petugas benar mencatat datanya, maka datanya menjadi benar. Nah, responden benar memberikan jawaban, datanya menjadi benar. Oleh karena itulah kunci daripada kesuksesan pertanian tadi, petugas dan responden. Jujur, Dua-duanya Pak, ya? ini harus sama-sama jujur. Jujur, ya. Tuh. Nah, untuk mengatasi atau untuk menjamin kualitas bahwa Ya. data ini benar, maka petugas sensus itu dilatih. Gitu. Jadi nggak mungkin mereka datang diberikan kuesioner langsung jalan, tidak. Mereka akan kita latih. Gitu. Ya khawatirnya kan mereka kan sawahnya ngomongnya cuma 1 hektar padahal yang punya 2 hektar gitu kan Pak. Takkan itu kan nanti kan juga mempengaruhi soal kebijakan pemerintah soal alokasi pupuk mungkin Pak ya, salah satunya Pak ya yang real selama ini Pak ya. Nah Pak, kalau soal sensus pertanian ini kan tidak hanya melulu soal soal petani Pak ya. Artinya kan juga sektor perkebunan, sektor perikanan, dan itu juga menjadi sasaran responden nanti Pak ya. Iya. Dan kalau boleh tahu Pak, kalau skala prioritas atau skala kegiatan yang sedemikian besar ini, seperti apa sih Pak cara BPS melakukan sensus tersebut? Seperti saya sampaikan tadi ya, bahwa BPS itu nggak mungkin bekerja sendiri. Karena ketika sensus itu dilaksanakan dengan skala yang sedemikian besar, itu kita memerlukan bantuan dari berbagai pihak. Keamanan misalnya, ya tugas kita kan akan datang nih dari rumah ke rumah, kadang harus sampai malam hari karena mungkin petaninya pulangnya sore, kadang sampai malam, kadang hari libur pun tetap harus datang karena mereka hanya ada di rumahnya pada saat-saat libur seperti itu. Nah ini membutuhkan jaminan keamanan. Nah oleh karena itulah BPS juga berkoordinasi dengan aparat keamanan supaya membantu kalau nanti terjadi apa-apa dengan BPS, tolong dibantu. Ya mudah-mudahan ini tidak terjadi lah ya, tetap kondusif gitu kan. Yang kedua, ini kan skala besar ya, skala besar, artinya apa? Membutuhkan publisitas. Oleh karena itulah BPS dalam hal publisitas ini juga menggandeng seperti media. Termasuk Pak ya media diajak Pak ya? Oh iya, media juga merupakan faktor penting dalam kesuksesan sebuah kegiatan di BPS. Bukan hanya untuk publisitas kalau media ini, tapi juga kita harapkan untuk membantu menyebarluaskan hasil-hasilnya. Nah, hasil-hasilnya ya dengan tersebarluasnya hasil-hasil sensus survei BPS ini menjadi tidak sia-sialah kerja BPS gitu kan. Karena hasilnya diketahui orang banyak dan BPS selalu terbuka. Artinya kita juga membuka diri menyebarluaskan hasil kita bukan hanya melalui media-media atau media cetak gitu kan, atau melalui penerbitan tercetak, tapi juga melalui website itu juga kita lakukan publisitas di situ. Nah, kalau yang sasaran responden tadi Pak, kan tadi kan tidak door to door Pak ya, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Pak RT ya, Pak ya. Untuk wilayah SLS non konsentrasi. Non konsentrasi. Iya. Jadi tidak semua tuh Pak rumah tangga yang jadi sasaran sensus Pak ya. Tidak. Ya, jadi untuk wilayah non konsentrasi itu mungkin tidak semua kita datangi. Gitu. Jadi hanya kita ya kira-kira kita deteksi lah gitu kan. Hanya rumah tangga yang memiliki usaha di sektor pertanian. Kalau yang di wilayah Bengkulu sendiri berapa banyak Pak? Untuk wilayah yang non konsentrasi Pak?
Ya, kalau di catatan kita, jadi SLS itu kan akan menjadi wilayah tugas ya. Ya. Jadi wilayah tugas dari petugas-petugas sensus. Jadi ini sudah kita identifikasi, akan ada, sebentar saya lihat catatan ya supaya nggak salah. Nah, untuk Kota Bengkulu kita akan menyasar 67 kelurahan, artinya seluruh kelurahan akan menjadi wilayah kerja sensus pertanian. 67. 67 kelurahan dengan 1.325 RT. Nah, dari jumlah tersebut 385 merupakan wilayah konsentrasi. Nah, wilayah konsentrasi inilah yang akan didatangi door to door. Kemudian yang non konsentrasi itu 940. Memang lebih banyak wilayah non konsentrasi dibandingkan dengan konsentrasi karena ini wilayah perkotaan. Oh gitu. Ya, wilayah perkotaan. Kalau di kabupaten mungkin bisa berbeda lagi. Gitu. Nah, untuk target berapa jumlahnya, nah ini yang tidak bisa kita ketahui karena seperti saya sampaikan tadi, kan harus didatangi dulu nih satu persatu, baru nanti kita mendapatkan data. Makanya yang menjadi wilayah tugas itu adalah SLS-nya dulu, bukan menyasar bukan pada jumlah petaninya yang bisa kita menjadi targetnya. Misalnya kita harus mendapatkan sekian ratus petani, itu bukan. Tapi kita hanya bekerja di sekian wilayah gitu. Jadi kalau bertanya tentang berapa petaninya, ya mohon maaf kami belum bisa menjawab, nunggu hasil sensusnya gitu. Artinya ya memotret bukan jumlah, tapi kondisi pertanian di Kota Bengkulu, Pak ya. Iya. Yang ingin kita potret, Pak ya. Nah, ini Pak, kalau pemaparan yang Bapak sampaikan tadi kan soal sensus pertanian gitu kan. Sebenarnya sih manfaat serta tujuan dari hajat besar BPS ini apa sih, Pak? Ya, jadi untuk sensus pertanian tentunya yang pertama tujuannya itu adalah untuk mendata karakteristik petani. Karakteristik petani kita nanti seperti apa gitu kan. Nah, yang kedua itu kita akan gunakan hasil sensus pertanian ini sebagai frame sampel. Karena seperti saya sampaikan tadi, setelah sensus pertanian akan diikuti oleh survei-survei pertanian yang lebih kecil lainnya. Nah, survei ini kan memerlukan sampel. Nah, frame sampelnya itu ada di sensus pertanian, sedangkan sampel-sampelnya wilayah-wilayah mana nanti akan tersampel, bagaimana melakukan teknik samplingnya, itu nanti akan ada di survei. Ada survei antar sensus tadi, Pak ya? Ya, nah survei antar sensus tadi untuk kalau terjadi perubahan, ya dalam jangka waktu 10 tahun ada perubahan, maka itu nanti lakukan tersebut. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan direktori usaha pertanian. Ini semacam list nama dan alamat usaha-usaha pertanian lah, gitu kan. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan database mengenai usaha-usaha pertanian yang ada di Kota Bengkulu, seprovinsi, bahkan tingkat nasional. Tuh. Nah, manfaatnya kalau kita memiliki hal-hal tersebut, tentunya kan ketika melakukan perencanaan dan evaluasi pembangunan seperti yang saya sampaikan tadi itu bisa menjadi lebih tepat lagi. Gitu. Artinya ya manfaatnya luas, Pak ya? Iya. Nah, ini Pak terakhir, Pak, closing statement-nya untuk masyarakat di Kota Bengkulu untuk menghadapi sensus pertanian yang akan digelar 1 Juni, Pak. Apa kira, Pak? Jadi kepada seluruh masyarakat Bengkulu, khususnya kepada para petani, ternak pangan, peternak, nelayan, pekebun, atau yang berusaha di bidang kehutanan dan jasa pertanian, mohon mulai tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Juli 2023 nanti akan ada petugas dari Badan Pusat Statistik yang mendatangi Anda. Nah, mohon diberikan jawaban yang benar apa adanya. Nah, kerahasiaan dari data ini terjamin oleh undang-undang. Jadi Undang-Undang Nomor 16/97 tentang statistik itu menjamin bahwa semua jawaban responden
adalah bersifat rahasia dan hanya digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk kepentingan lainnya. Gitu. Jadi artinya Tribuners di rumah nggak usah ragu untuk Betul. membeberkan sejelas-jelasnya Pak ya soal data pertanian yang mereka lakukan Pak ya. Iya. Karena ini bukan soal, nggak dijamin lah, nggak dibocorin soal datanya ataupun soal usahanya gitu Pak ya. Iya. Itulah tadi Tribuners, bincang Tribun kita pada hari ini. Saya Muhammad Arif Hidayat, mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri wawul muwafiq ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sensus pertanian. Sukses.